Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok Alfat yang beranggotakan saya Fatimah selaku MC, lalu ada Kak Irfan Kurnia Rahman, lalu ada Kak Faris Goni Abitorikon, lalu ada Kak Asbi Hurrahman. Ada saya Nurgauli Alif. Saya Diva Tananaja. Saya Ani Nurul Hanifah. Saya Anissa Nurul Hikmah. Saya Nurvita Sari. Dan saya Oktavia Nurdina. Nah, pada kesempatan kali ini, kita mau sharing tentang Grand Design Organisasi atau GDO. Pasti teman-teman semua sudah tidak asing nih dengan GDO atau Grand Design Organisasi. Jadi, GDO adalah gambaran dari tujuan yang akan organisasi capai. Jika sebuah organisasi tidak memiliki GDO, maka organisasi tidak akan berjalan lancar, terjadi perselisihan antar anggota, dan proker yang sudah direncanakan dengan matang tidak akan terrealisasi. Karena GDO sangat penting, jadi kita harus tahu bagaimana cara membuat GDO yang baik. Menurut Mas Ahli sendiri, bagaimana sih cara membuat GDO yang baik? Dalam membuat GDO diperlukan pendekatan POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Planning yang dimaksud adalah menganalisa lingkungan sekitar. Organizing adalah menetapkan visi misi organisasi. Actuating adalah mewujudkan inovasi program sebagai solusi masalah yang ada. Controlling adalah menentukan indikator keberhasilan dari program yang dijalankan. Bagaimana sih analisa keadaan lingkungan kampus Udunus dan BAI dalam berdakwah menurut Mbak Anissa dan Mbak Nurvita? Apakah sudah memadai atau masih kurang? Sarana prasarana di lingkungan kampus Udinus maupun BAI sudah cukup memadai. Kampus Udinus telah memiliki 2 masjid, yaitu Masjid Baitul Ilmi dan Masjid Baitul Mutakin. Artinya, dakwah bisa dilakukan dengan mudah. Selain itu, BAI telah memiliki dukungan dan kepercayaan Bapak Rektor dan stakeholder lainnya, sehingga saat melakukan kegiatan bisa berjalan lancar dan sumber daya terjamin. Tak hanya itu, BAI juga berdakwah melalui media sosial. Jadi, tidak ada alasan dakwah tidak dilakukan, apalagi masa pandemi seperti ini. Dengan menggunakan media online, BAI telah mencari tema yang relevan dengan kaum muda saat ini. Inti dari sebuah dakwah yaitu tauhid, keesaan Allah, untuk memperkuat fondasi Islam dan menyadarkan bahwa semuanya terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dianalisa secara internal, ukhuwah antara anggota menjadi faktor terpenting dalam organisasi. Di samping itu, seorang kader juga menentukan keberhasilan dalam berdakwah. Kriteria kader dalam berdakwah antara lain: 1. Memiliki pemahaman ilmu agama yang baik. 2. Niatkan melakukan sesuatu karena Allah. 3. Memiliki keberanian dan kemauan. 4. Semangat dalam berdakwah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir yaitu 5. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi. Dalam berdakwah, mungkin kita pernah merasakan bosan atau lelah. Maka dari itu, kita memerlukan motivasi, bisa dari teman, keluarga, atau lingkungan sekitar. Lalu, apakah Mas Irfan memiliki motivasi yang membuat selalu semangat dalam berdakwah? Ada sebuah dalil yang membuat saya itu selalu bersemangat dalam berdakwah. Nah, itu tuh ada di Quran surat Al-Imran ayat 104 yang bunyinya gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolong orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar,
dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Setelah menganalisa kondisi sekitar, maka kita harus mencari dan menetapkan visi misi sebagai wujud cita-cita organisasi. Lalu, menurut Mbak Nurkila dan Mas Faris, visi misi apa sih yang sesuai dengan LDK kita? Menurut aku sendiri, visinya itu menjadikan lembaga dakwah kampus sebagai wadah, rumah, dan sahabat untuk semua mahasiswa kampus, khususnya aktivis dakwah kampus, dengan sistem kerja yang inovatif dan kreatif. Kalau bagi saya misinya yaitu satu, membangun kepercayaan LDK, lalu menjadikan LDK sebagai pusat keilmuan, keislaman, dan kebaikan, lalu melakukan penguatan jaringan dengan pendekatan ke stakeholder dan masyarakat sekitar, dan menjamin LDK sebagai teman dan sahabat terhadap seluruh mahasiswa dan aktivitas akademi dalam menjalankan dakwah. Dalam mewujudkan visi misi tersebut, perlu adanya bekal yang cukup untuk para anggota. Pembangunan karakter, menjaga ukhuwah, termasuk bekal yang penting untuk mewujudkan visi misi tersebut. Menurut Mbak Okta sendiri, apa aja sih bekal yang perlu diberikan kepada para anggota LDK? Bekal yang perlu diberikan kepada para anggota antara lain rasa memiliki LDK itu sendiri, menjaga dan menjalin komunikasi dengan antar anggota dan stakeholder, meluruskan niat berdakwah karena Allah, mengusahakan selalu hadir dalam kegiatan LDK kecuali ada alasan yang khusus, dan saling terbuka antar anggota. Setelah menentukan visi dan misi, kita harus mengimplementasikan dalam bentuk program kerja. Inovasi program sangatlah diperlukan untuk menghindari rasa bosan dalam berdakwah. Nah, kami dari kelompok Alfa telah merancang 3 program inovasi. Hal ini akan dijelaskan oleh Mbak Diva dan Mbak Ayu. Program inovasi yang pertama yaitu membuat kegiatan khusus untuk menjalin komunikasi antar anggota, seperti kegiatan masak bareng Ahwat, kegiatan futsal khusus Ikhwan, sharing bareng dengan Ahwat dan Ikhwan terpisah. Kegiatan ini bisa dilakukan 3 bulan sekali. Targetnya semua anggota ikut kegiatan tersebut. Yang kedua, ada membuat program pelatihan pembuatan media dakwah. Pelatihan ini bisa dilakukan dengan mengundang tokoh yang memang ahli di bidang tersebut. Kegiatannya bisa dilakukan 6 bulan sekali. Targetnya 30% anggota LDK mengikuti kegiatan ini. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan kegiatan danus bersama-sama. Kegiatannya menjual produk dengan dijual secara offline dan online. Teknisnya, menjual di beberapa tempat lalu berkumpul untuk melaporkan hasil penjualan. Targetnya, penjualan dapat meningkat dan keeratan ukhuwah pun meningkat. Yang terakhir, program pelatihan public speaking, di mana akan diadakan pelatihan secara bertahap, dan akan ada praktik menjadi MC secara bergantian di setiap kegiatan LDK. Pelatihan dilakukan 6 bulan sekali dengan target 50% pengurus LDK mampu mempraktikkan teknik public speaking dengan baik. Jadi, begitulah sharing kita tentang GDO atau Grand Design Organisasi. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan sharing dari kakak-kakak Alfat. Semoga bermanfaat. Saya selaku MC mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come, body's home. Just me and me alone. We're just playing hide and seek. I don't wanna play no games. I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. Wake up in your bedroom and there's nothing left to say. When I try to talk, you're always playing board games. I wish I had Monopoly.